Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu 12 IPA 4. Pada siang ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang materi lintas minat, yaitu khususnya pelajaran akuntansi. Sebelum materi dilanjutkan, ya terlebih dahulu Ibu harus mencek kehadiran kalian. Tolong bagi yang tersebut namanya silakan mengajukan tangan ya. Adi Bahkanza hadir, ya. Afni ada. Andika, ya. Arifadilah. Arifah Azizah, ya. Azizah Alif, ya. Beni Saputra, ya. Briana Nabila, Dea Hamila Putri, ya. Diva Rahmadani, Elza Rahmania, Irma Mulyati, sakit. Muhammad Ardra, Muhammad Haikal, pindah. Muhammad Naufal, Muhammad Rizki, Najwa, Najla Warda, Nirma Yunita, Oriza Satifa, Putri Tamara, Rendi Islami, Sabrina, ya. Saskia, Sofiatun Nasirah, Siti Nur Azizah, sakit. Yalin Diva, Silvani, baik, jumlah kita 29, berarti 28 ya. Berarti sakit 2 orang, hadir 26. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini ya sehat semua dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana yang kita harapkan. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita tentang analisis transaksi serta pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan konsep yang akan mempermudah kalian untuk membuat analisis. Yang pertama adalah konsepnya mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal. Masih ingat kan? Masih. Yang kedua adalah memaknai arti bertambah dan arti berkurang dalam akuntansi. Sekarang siapa kira-kira yang masih ingat makna bertambah dan makna berkurang dalam akuntansi itu? Coba kalau yang masih ingat, coba Nirma Yunita. Bertambah itu dari yang ada menjadi tidak ada, jadi tidak ada menjadi ada, dan dari sedikit menjadi lebih banyak. Sedangkan berkurang itu dari ada menjadi tidak ada, dari banyak menjadi sedikit. Dari banyak menjadi sedikit. Jadi berkurang itu. Yang berkurang ya. Lah bagaimana kira-kira yang disampaikan si Nirma Yunita tadi itu? Jadi makna bertambah dalam akuntansi itu ada 2. Pertama dari tidak ada menjadi ada, yang kedua dari sedikit menjadi lebih banyak. Yang kedua arti berkurang dari yang ada menjadi tidak ada. Oke. Semuanya paham ya? Berikut arti mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal. Yang pertama,
Harta apabila bertambah dicatat debit, berkurang dicatat kredit, saldo normal terletak di sebelah debit. Itu sudah dihafal ya? Nah, oke. Nah, pada hari ini yang konsep yang dua yang kita bahas kemarin itu akan kita praktekkan kepada analisis transaksi. Kamu perhatikan contoh soal. Contoh soal. Nah, kita mulai contoh soal pertama. Pada bulan April semuanya ada bahan ajar ya. Pada bulan April 2017, Bapak Prima mendirikan usaha bengkel dengan nama Prima Service. Transaksi yang terjadi selama bulan April adalah sebagai berikut katanya. Nah, kita lihat tanggal 1 April. Bapak Prima menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah sebagai modal pertama. Sekarang pertanyaan Ibu, sebelum Bapak Prima itu menyetorkan uang tunai ke perusahaan yang uang tunai itu adalah milik pribadinya, sudah adakah harta perusahaan yang berupa uang tunai? Sebelum disetorkan oleh Bapak Prima? Belum. Dengan disetorkan oleh Bapak Prima yang semula uang 5 juta adalah uang pribadi, setelah disetorkannya ke perusahaan menjadi milik siapa jadi lagi? Menjadi milik perusahaan. Jadi dari tidak ada harta perusahaan yang berupa uang tunai menjadi ada. Maka gimana analisis tanggal 1? Harta yang berupa kas, karena kan uang tunai yang diserahkan. Bertambah berapa? 5 juta. Bertambah 5 juta itu dicatat, lihat tabel. Harta bertambah dicatat debit. Yang kedua, kalau sudah ada kas, tentu dari tidak ada modal menjadi ada. Modal yang berupa modal prima bertambah sebesar 5 juta dicatat. Modal bertambah dicatat kredit. Nah, sekarang di sini kamu perhatikan. Di sini kenapa modal harus diikuti oleh nama pemilik? Sebagaimana yang Ibu jelaskan pada pelajaran terdahulu, kalau perusahaan itu berbentuk perusahaan perseorangan, maka modal berupa modal pemilik. Maka modalnya diikuti oleh nama pemilik. Makanya modalnya bernama modal prima. Oke, sampai di situ kira-kira bisa dipahami? Jadi apa makna bertambah kas dengan modal di sini? Dari tidak ada harta yang berupa kas menjadi ada. Begitu juga dengan modal, dari tidak ada modal juga menjadi ada. Ini sebagai tandingan daripada soal ini, Ibu berikan contoh soal lain. Umpama soal yang tadi tetap kita pakai, Bapak Prima mendirikan usaha bengkel. Kalau yang soal kita sekarang kan yang disetorkannya cuma uang tunai. Nah, sekarang Ibu ambil contoh lain. Bapak Prima menyetorkan ke kas perusahaan berupa 1. Uang tunai sebesar 5 juta. Yang kedua, peralatan bengkel senilai 3 juta. Terus yang ketiga, gedung tempat usaha senilai 20 juta. Itu semuanya adalah milik pribadi Bapak Prima. Di tanggal 1 semuanya diserahkan menjadi milik bengkel. Apa yang diserahkan oleh Bapak Prima tadi? Uang 5 juta, peralatan bengkel 3 juta, gedung tempat usaha yang miliknya diserahkan 20. Berapa total seluruhnya? Kalau kita buat analisisnya yang itu gimana itu? 1 bulan 4, harta yang berupa kas, uang dulu catat, bertambah 5 juta, harta bertambah dicatat. Terus apa lagi yang diserahkan oleh Bapak Prima tadi? Peralatan. Harta yang berupa peralatan
bertambah 3 juta juga dicatat debit. Satu lagi, harta yang berupa gedung bertambah 20 juta dicatat debit. Terus katanya yang ini sebagai modal pertama. Berarti modal yang berupa modal prima bertambah berapa nilai seluruhnya nih? 28 juta dicatat kredit. Lah, jadi di sini Ibu sampaikan yang modal itu tidak hanya uang tunai, tapi seluruh yang diserahkan oleh pemilik pada saat pertama kali dia mendirikan usaha, itulah yang merupakan modal bagi perusahaan. Sekarang kalian perhatikan ini. Apa yang bisa kalian ambil kalau yang ini cuma 1 debit 1 kredit. Kalau di sini 3 debit 1 kredit. Kalau kita jumlahkan debit tambah debit ini angkanya, nilainya sama dengan nilai kredit analisis yang benar. Ya, walaupun kalau 1:1 tentu otomatis sudah sama ya. Tapi ini 3:1, 3 debit 1 kredit. Namun jumlahnya selalu sama. Jadi analisis yang benar itu adalah jumlah debit dengan jumlah kredit harus seimbang. Jadi dalam akuntansi jumlah debit dengan kredit itu harus istilahnya balance atau seimbang. Nah, kira-kira sampai di sana bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Pas? Nah, kalau pas kita lanjut. Berikut tanggal 3 lagi. Coba dibaca anak yang di belakang soalnya supaya terdengar oleh kawan yang lain. Apa yang akan dicari kalau di Coba dibaca Nirmanita yang tadi itu lagi. Baca tanggal 3 semuanya disimak dulu ya. Pahami dulu transaksi nanti baru bisa tahu jawabannya. Lah lanjut. Dibeli tunai perlengkapan servis senilai 800.000 dan peralatan bengkel senilai 600.000. Nah, ya. Dibeli tunai perlengkapan perlengkapan servis senilai 800.000 dan peralatan bengkel senilai 600.000. Nah, yang ini nanti kalau seandainya kamu baca soal, Ibu tanya, baca soal apa akun yang terlibat di tanggal 1? Kamu jawab harta dengan modal. Nah, kalau di sana apa akun yang terlibat itu? Harta seluruhnya. Harta seluruhnya. Di satu sisi ada harta bertambah, di sisi lain ada harta berkurang. Coba dulu. Di tanggal 1 bulan 4 ini sudah adakah perlengkapan dengan peralatan? Belum. Dengan dibeli di tanggal 3 bulan 4, tentu harta yang tanggal 3 bulan 4, harta yang dibeli itu dibawa dari toko ke bengkel. Tentu menyebabkan harta bengkel bertambah. Analisisnya harta yang berupa perlengkapan. Bagaimana perlengkapan di sini? Bertambah. Berapa nilai perlengkapan? 800.000. Ingat, harta perlengkapan bertambah dicatat di mana? Dicatat debit. Terus satu lagi, harta yang berupa peralatan bertambah 600.000 dicatat debit. Terus katanya ini tadi kan beli itu tunai. Kalau beli tunai tentu uang untuk membayarnya diambil dari kas. Berarti harta yang berupa kas berkurang 1.400.000 dicatat kredit. Lah, bisa agak lebih jelas ya? Ada yang ragu? Nah, kalau enggak kita lanjut tanggal 5. Dibayar sewa tempat usaha sebesar
500.000 rupiah. Nah, kalian perhatikan pada kalimat itu dibayar sewa tempat usaha. Kalau ada yang di kalimat yang dibayar tetapi bukan utang, kalau dibayar utang jelas utang itu. Nah, tapi kalau dibayar selain daripada utang itu adalah beban atau biaya. Apa perbedaan pembayaran utang dengan pembayaran beban? Kalau utang dibayar berkurang dia. Betul enggak? Ya, kalau enggak berkurang enggak ada orang yang mau bayar utang. Nah, kalau beban dibayar bertambah dia. Nah, apa makna bertambah beban itu? Dari tidak ada beban sewa dengan dibayar muncul beban sewa. Kalau muncul itu kan berarti dari tidak ada menjadi ada. Jadi apa akun yang kena di tanggal 5 itu terpengaruh? Beban dengan harta. Mana yang kita dahulukan? Beban dulu. Kalau harta kita dahulukan, kredit jadinya. Jadi menganalisis itu tidak boleh kredit dulu, harus posisi debit yang diperhatikan dulu. Berarti kita lanjut tanggal berapa tadi? 5 ya. Berarti beban yang berupa apa? Beban sewa bertambah 500.000 dicatat debit. Uang untuk bayar sewa diambil dari harta yang berupa kas dicatat kredit. Nah, bagaimana? Lebih jelas dari yang tadi? Kira-kira sampai di situ ada yang ragu dulu enggak? Pas ya? Nah, kalau pas kita lanjut. Tanggal berikutnya. Tanggal 8. Coba baca novel. Dibeli tunai, diterima tunai. Nah, diterima tunai jasa servis senilai 400.000 rupiah. Nah, coba maknai kalimat itu. Jasa servis bagi bengkel prima merupakan apa? Pendapatan. Merupakan pendapatan. Apa akun yang terlibat di transaksi yang itu? Pendapatan bertambah? Harta kas bertambah. Mana yang kita dahulukan menanalisisnya? Harta kas berarti tanggal berapa? 8 bulan 4. Harta yang berupa kas tambah 400.000 dicatat debit. Pendapatan yang berupa pendapatan jasa servis tambah 400.000 dicatat kredit. Lagi tanggal 10. Tanggal 10 dibeli Peralatan servis sebesar 1.500.000 yang antaranya 500 dibayar kemudian. Ya, dibeli dari PT Asra peralatan seharga 1.500.000 ya. Di antaranya 500.000 dibayar tunai, sisanya dibayar kemudian. Paham maksud soal? Oke. Berarti apa akun yang terlibat di sana? Ada harta bertambah? Ada. Apa harta yang bertambah? Bagus, peralatan servis bertambah. Ada harta yang berkurang? Ada. Apa harta yang berkurang? Kas, karena dibayar tunai. Terus apa satu lagi yang terlibat? Utang. Utang bagaimana di situ kondisinya? Bertambah, berkurang? Oke, utang bertambah. Berarti kita lanjut tanggal 10 bulan 4. Apa analisisnya tadi? Harta yang berupa peralatan bertambah 1.500.000 dicatat debit. Harta yang berupa berkurang 500.000 dicatat kredit. Terus utang
yang berupa utang usaha bertambah 1 juta dicatat kredit. Kalau kalian perhatikan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ada enggak berbeda jumlah debit dengan kredit tuh? Enggak kan? Jumlah debit dengan kredit dalam analisis yang benar selalu sama. Ya. Oke, kita lanjut tanggal berikutnya. Ibu jam berapa habis? Setengah sebalik. Ya. Setengah sebalik Ibu habisnya ya. Lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 12. Diperhitungkan kepada para langganan kredit dan pembayarannya akan diterima kemudian. Ya. Coba kalian pahami soal yang tadi. Kira-kira pada tanggal 12 tadi itu sudah adakah pendapatan di sana? Hah? Sudah adakah pendapatan pada transaksi itu? Sudah. Kapan pendapatan dikatakan sudah ada? Kalau servis telah selesai dilakukan. Ya. Jangan kalian mengira pendapatan telah ada kalau uangnya sudah diterima, bukan. Jadi kapan pendapatan dikatakan ada? Kalau seandainya jasa atau kerja telah selesai dilakukan. Ya kan? Nah, sudah diterimakah uang itu? Belum. Berarti apa akun yang terlibat di sana? Harta satu? Pendapatan satu lagi. Kalau seandainya servis itu telah selesai dilakukan, berarti pendapatan telah ada. Iya kan? Kalau uangnya diterima, berarti masuk uangnya ke kas. Kalau uangnya belum diterima, berarti uangnya masih berada pada langganan. Nah, uang bengkel yang berada pada langganan dalam akuntansi dinamakan akunnya dengan piutang. Nah, bagaimana analisisnya itu? 12 bulan 4 harta yang berupa piutang usaha bertambah 1.750.000 dicatat. Terus pendapatan jasa servis tambah 50.000 dicatat kredit. Nah, jadi di sini yang perlu Ibu tegaskan, jangan kalian mengira kalau belum diterima uangnya berarti pendapatan belum ada. Ingat, kapan pendapatan ada? Pendapatan akan ada kalau pekerjaan telah selesai dilakukan. Lanjut tanggal berikut. Tanggal 15. Dibayar utang kepada PT Astra sebesar 600.000. Tanggal berapa tadi? 15 ya? Utang kalau dibayar bagaimana? Utang kalau dibayar berkurang. Apa akun yang terpengaruh di sini? Utang dengan harta. Apa yang harus kita dahulukan? Utang dulu. Utang yang berupa utang usaha berkurang 600.000. Utang berkurang dicatat debit. Terus untuk bayar utang, harta kas kurang 600.000 dicatat kredit. Sudah agak lebih jelas ya dari yang tadi. Lanjut tanggal 18. Ya, Bapak Prima mengambil uang perusahaan sebesar 200.000 untuk keperluan pribadi. Apa istilah akunnya itu pengambilan uang perusahaan untuk pribadi itu? Disebut dengan prive. Apa akun yang terpengaruh di sana? Prive bertambah? Ya, harta? Ya, prive bertambah, harta berkurang. Apa analisisnya?
Tanggal 18 bulan 4. Prive yang berupa prive prima. Ya. Bertambah 200.000 dicatat debit. Terus harta yang berupa kas kurang 200.000 dicatat kredit. Tanggal berikutnya. Tunggu dulu. Ada yang ragu sehubungan dengan pengambilan uang perusahaan itu? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Tanggal berapa lagi? 20. Tanggal 20 bulan 4. Apa bunyi soalnya? Ya. Diterima dari langganan kredit. Yang mana yang diterima tuh? Kalau kita perhatikan ada kaitannya dengan di sini. Yang memberikan kredit kepada langganan kan ini tadi tanggal 12. Nah, sekarang dari yang kredit yang diberikan 1.750.000 ini di tanggal berapa? Di tanggal 20 diterima berapa? Itu yang diterima. Berarti apa akun yang terpengaruh di sini? Harta kedua-duanya, enggak? Iya kan? Satu sisi harta bertambah, di sisi lain harta jadi apa analisisnya? Harta yang berupa kas tambah 1.250.000 dicatat debit. Terus harta yang berupa piutang usaha berkurang 50.000 dicatat kredit. Jadi walaupun harta yang terpengaruh kedua-duanya karena tandanya berbeda akan ada debit dan akan ada kreditnya. Sesuai dengan aturan yang kita catat. Lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 23. Dibayar biaya pemasangan iklan sebesar 300.000. Biaya pemasangan iklan itu termasuk apa akunnya itu? Termasuk akun beban. Berarti dengan adanya pembayaran iklan, akun yang terpengaruh apa itu? Harta dan beban. Apa yang kita dahulukan analisisnya? Beban dulu. Tanggal 3 bulan 4. Beban yang berupa beban iklan bertambah 300.000 dicatat debit. Untuk bayar iklan uang diambil dari kas kurang 300.000 dicatat kredit. Lanjut tanggal berikutnya. Tanggal 25. Apa bunyi soal? Diterima komisi atas penjualan sebuah mobil sebesar 150.000. Coba dulu. Sebelum menerima komisi itu, adakah usaha yang dilakukan oleh bengkel prima itu? Apa usaha yang dilakukan? Menjual mobil. Berarti akibat dia menjual mobil, dia menerima balas jasa yang diberi yang diterimanya bernama komisi. Berarti komisi termasuk pendapatan apa itu? Pendapatan komisi. Iya, maksud Ibu dalam bengkel itu kan ada pendapatan operasional, ada namanya pendapatan sampingan. Ya bagus, pendapatan sampingan. Jadi analisisnya apa? Harta yang berupa kas tambah 150.000 dicatat debit. Terus pendapatan yang berupa pendapatan komisi tambah 150.000 dicatat kredit. Ini tanggal berapa tadi? 25 bulan 4. Lanjut tanggal berikutnya.
Tanggal 28. Ya, gaji bagi perusahaan merupakan beban atau merupakan utang? Beban. Nah, beban itu. Berarti akun yang terpengaruh 28 bulan 4 beban dengan harta. Berarti beban dulu ya. Beban yang berupa beban gaji bertambah 175.000 dicatat debit. Terus harta yang berupa kas berkurang dicatat kredit. Bisa paham ya? Nah, jadi setiap pembayaran beban, akun yang terpengaruh itu adalah beban dengan harta. Nah, terakhir tanggal 30. Yang tanggal 30, Ibu mohon perhatian, itu agak memerlukan pemikiran, beda hanya dengan yang lain. Yang tanggal 30 itu berarti 2 soal di sana itu. Nah, coba perhatikan. Persediaan perlengkapan tersisa sebesar 350.000. Ada nampak yang Ibu baca tuh? Ada. Kita stop sampai 350.000 itu. Sekarang kamu perhatikan analisa yang ada pada jawaban kamu itu dari tanggal 1 ini sampai tanggal 28. Tolong lihat yang dalam kurung cari perlengkapan. 1 sampai tanggal terakhir. Cuma tanggal 3 yang ada perlengkapan ya. Nah, perlengkapan ini mulanya 800.000. Kiranya di tanggal 30 April berarti akhir bulan tersisa itu berarti yang ada 350. Kira-kira berapa selisihnya itu? Ya, 800.000 dikurangi yang tersisa berarti 300. Nah, berarti 450 tuh kemana perginya itu? Kalau perlengkapan di bengkel habisnya itu karena dia apa? Karena dipakai. Berarti perlengkapan yang terpakai senilai 450.000. Perlengkapan kalau sudah terpakai dia dalam akuntansi harus dijadikan sebagai biaya. Ya, Ibu ulang. Perlengkapan dalam akuntansi kalau sudah terpakai itu harus dijadikan sebagai biaya. Biayanya biaya apa? Biaya perlengkapan. Jadi dengan terpakainya perlengkapan di tanggal 30 sebesar 450.000 berarti muncul beban perlengkapan. Kalau muncul berarti maknanya apa itu? Bertambah dari tidak ada beban perlengkapan menjadi ada. Jadi analisisnya tanggal 30 yang pertama itu 30 bulan 4 beban yang berupa beban perlengkapan bertambah berapa tadi? 450.000 dicatat debit. Terus perlengkapan tadi dari 800 kiranya tanggal 30 350 lagi, kan berkurang itu. Berarti harta yang berupa perlengkapan berkurang 450.000 dicatat kredit. Nah, jadi ada beban yang muncul tidak karena dibayar. Kalau biasanya kan yang lain tuh dibayar kan, dibayar sewa, muncul beban sewa. Dibayar gaji karyawan, muncul beban gaji. Dibayar biaya pemasangan iklan, berarti muncul beban iklan. Tapi ada biaya yang muncul bukan karena dibayar, tapi karena pemakaian. Contohnya adalah pemakaian perlengkapan. Gimana? Kira-kira sampai di sana bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang untuk beban perlengkapan itu seandainya, nah, perhatikan, kalau yang tadi kan perlengkapan yang diketahui yang tersisa kan, nah, makanya Ibu suruh kamu melihat berapa nilai perlengkapan kita seluruhnya, kurangi yang tersisa.
untuk mendapatkan yang terpakai. Tapi kalau ada soal ketemu seperti ini, Ibu ganti kalimatnya yang 350.000 itu, perlengkapan yang terpakai 350.000 umpamanya dalam soal. Nah, perlu dicari lagi? Tidak, langsung 350.000 itu yang kamu masukkan ke dalam analisis itu. Ya, ke dalam beban itu. Nah, yang tadi kenapa perlu kita cari? Karena diketahui yang tersisa itu berarti belum terpakai lagi itu. Oke, terakhir kita lanjutkan yang 40.000 lagi. Peralatan disusutkan Rp40.000. Disusutkan. Peralatan, coba lihat nilai peralatan. Peralatan pertama muncul di tanggal berapa? Jangan masukkan yang ini. Yang mana itu? Yang tanggal 3. Yang tanggal 3 ini ada peralatan 600.000. Terus di tanggal 10 ada lagi 1.500.000. Kalau kita totalkan nilai peralatan kita itu berjumlah 2.100.000. Betul? Nah, kiranya nilai peralatan yang 2.100.000 itu di tanggal 30 katanya disusutkan 40.000, berarti dikurangi nilainya 40.000. Berarti berapa jadinya nilai peralatan tiba di tanggal 30 itu? 2.100.000 kurangi 40.000. Kan berkurang harta peralatan itu. Nah, harta kalau sudah menyusut, berarti penyusutan itu harus dijadikan sebagai beban sama pula dengan yang ini tadi. Jadi analisisnya tanggal 30 itu beban yang berupa beban penyusutan peralatan bertambah sebesar nilai yang susut 40.000 dicatat debit. Terus harta kan berkurang nilai peralatan itu yang berupa akumulasi penyusutan peralatan bertambah 40.000 dicatat kredit. Ada yang kan bertanya sehubungan dengan yang ini? Biasanya kalau H di luar, terus plus di luarnya, di sini tandanya D. Kenapa sekarang kok di luarnya H, di dalam belakangnya plus? Dia bertolak belakang dengan konsep. Di sini Bu tegaskan lagi, tolong kau perhatikan. Khusus untuk yang pakai akumulasi ini, tambah bukan miliknya si harta, tapi tambah ini miliknya si akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi ini artinya jumlah. Ya, kamu maknai ini artinya jumlah. Penyusutan asal katanya susut. Atau pengurangan. Nah, peralatan adalah peralatan. Berarti akumulasi penyusutan peralatan itu artinya apa? Jumlah pengurangan nilai peralatan. Jadi semakin bertambah pengurangan nilai peralatan, akibatnya tentu mengurangi harta jadinya. Harta berkurang dicatat makanya jadi di sini yang tambah ini bukan miliknya si harta, tapi tambahnya ini adalah miliknya akumulasi. Antara akumulasi dengan harta itu berbanding terbalik ya. Apa maksudnya berbanding terbalik? Semakin banyak jumlah penyusutan, semakin berkurang harta jadinya. Nah, itu makanya di sini letaknya kredit. Itu beda dari yang biasanya. Oke, sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Diperhatikan kalau ada yang diragui tadi silahkan ditanyakan. Ya. Berarti konsep tambahnya itu cuma untuk akumulasinya. Ya, di sana makna tibanya di harta itu tersirat jadinya. Bertambah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu kan artinya jumlah pengurangan. Semakin banyak jumlah pengurangan, semakin berkurang harta. Nah, itu artinya. Jadi antara akumulasi dengan
harta itu berbanding terbalik. Apa terbaliknya? Bertambah jumlah penyusutan, berkurang harta. Jadi di sana maknanya berkurang harta, itu makanya letaknya kredit. Yang lain kalau ada? Ya. Akumulasi itu pas penyusutan sih dipakai. Ya, akumulasi itu hanya berlaku untuk harta tetap. Kalau untuk harta lancar, ya tidak berlaku penyusutan tetapi berlaku pemakaian, contohnya seperti perlengkapan tadi. Yang lain lagi kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Nak. Ada yang mau ditanyakan? Karena nanti PR sudah menunggu yang akan Anda kerjakan. Ya kalau lewat Anda memahami analisis ini, tidak ada akuntansi itu yang sulit lagi ke belakang. Ya. Semua yang penyusun tadi selalu tambah ya sampainya. Ya. Selalu bertambah. Selalu tambah. Pokoknya setiap ada kata penyusutan untuk harta tetap, umpamanya gedung disusutkan, bentar loh. Nah, umpama untuk soal penyusutan ini ada yang sudah diketahui nilainya, ada yang diketahui dalam bentuk persentase. Kebetulan pada soal kita tadi sudah diketahui nilai susutnya 40.000. Tapi kalau diketahui, umpamanya Ibu ganti soalnya. Peralatan disusutkan 1% katanya. Dari mana kamu mencari 1%-nya? Hitung jumlah peralatan seluruhnya dulu. Contoh tadi 600.000 ditambah 1.500.000 berarti 2.100.000. Ambil 1%-nya. Yang peralatan yang itu enggak masuk. Yang mana? Yang ini kan soal tambahan tadi, tidak terkait dengan yang Ibu berikan. Kalian ambil 1%, terus masukkan ke sini. Setiap yang susut selalu hartanya kredit. Jadi yang harta kredit di sini apa? Karena semakin bertambah jumlah penyusutan, akibatnya harta berkurang. Harta berkurang dicatat kredit. Jadi tambah bukan miliknya si harta. Tolong diingat tuh. Khusus untuk yang satu itu pengecualiannya. Yang lain kalau ada? Kalau lewat yang itu nanti kerja PR-nya asik lagi itu. Yang sulit. Nah, bagaimana pas? Sekarang kita lanjutkan memasukkan analisis ke dalam tabel lagi. Bantu Ibu menyebutkan nanti ya, catatan ini kan sudah ada di bahan ajar.
Nah, diperhatikan ke depan. Sekarang kalau tidak ada permasalahan mengenai analisis, langkah berikutnya kita jawab pertanyaan perintah soal yang kedua, yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau seandainya analisisnya sudah benar, berarti kamu tinggal menginputnya saja lagi ke dalam tabel. Diperhatikan tabel di sini. Tabel kita ini kolom tanggalnya dibagi atas dua bahagian. Yang bahagian yang agak besar untuk menuliskan tahun dan nama bulan. Sementara yang bahagian kecilnya adalah untuk menuliskan angka tanggal. Nah, semuanya sekarang kembali kamu ke analisis tanggal 1. Tanggal 1 itu yang di dalam kurung yang kita pakai untuk melihat tabelnya. Yang pertama tanggal 1, masukkan di sini tanggalnya tanggal 1. Setelah itu di sana ada harta yang berupa kas. Ada kolom kas di sini? Ada. Masukkan di sana tambah 5 juta rupiah. Untuk yang pertama tanda tambah tidak usah dimasukkan. Masukkan saja angka 5 juta di kolom kas. Setelah itu modal prima di sana bertambah 5 juta anak. Modal prima ada kolomnya? Ada. Masukkan pula di sini 5 juta. Kalau ada akun yang masuk ke kolom modal pada tanggal yang bersangkutan, maka keterangan wajib diisi. Nah, kamu tulis di sini kodenya modal atau investasi awal. Bisa paham? Jadi kita memasukkan analisis itu sesuai dengan analisis baru masukkan ke tabel. Berikut kita lanjut tanggal 3. Mungkin di sini kalian perhatikan ibu tidak menjelaskan seluruh, cuma caranya saja ya. Nah, tanggal 3. Tanggal 3, tolong lihat analisis. Harta yang berupa perlengkapan bertambah. Ada kolom perlengkapan? Ada. Jadi kamu mengisi tabel ini tidak berdasarkan urutan tabel, tapi berdasarkan urutan analisis. Nah, analisisnya apa dulu? Perlengkapan tambah kan? Mulai dari yang tanggal kedua dan seterusnya, tanda tambah diikutkan. Berapa tadi? 800.000 ya? Nah, masukkan tanggal dulu. Tanggal 3. Terus tambah lagi peralatan tambah kan? 600.000. Nah, terus baru utang kurang kas kurang 1.400.000. Nah, ini kalau kita masukkan kan sesuai analisis itu. Kalau sudah masuk yang pertama, berarti nanti ini kamu garis ke bawah. Nah, di sini diisi keterangan jawabnya tidak. Apa sebab tidak? Karena akun tidak mempengaruhi dadonya masuk ke modal, berarti tidak diisi keterangan. Nah, setelah itu kamu perhatikan lagi, perhatikan ke depan. Tanda ini gunanya dimasukkan untuk apa? Harus kita apakan angka yang di atas dengan yang di bawah, itu gunanya tanda ini. Jadi tanda itu sebagai rambu-rambu. Nah, coba perhatikan. 5 juta dikurangi 1.400.000 berarti tinggal uang lagi 3.600.000. Yang kosong dibiarkan kosong. Ini artinya di sini 0. Tambah 800.000 berarti menjadi 800.000. Ini juga 600.000. Yang kosong dibiarkan kosong. Yang 5 juta angkanya sudah ada, tidak ada pengaruh, turunkan ke bawah. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi itu, rumus PDA, harta sama dengan utang ditambah modal. Ini rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, coba Anda perhatikan di sini dulu. Setelah sampai di bawah garis, ya, uji dengan rumus ini ketemu enggak rumus ini? Harta sama dengan utang tambah modal. Coba dulu, harta yang bersih 3.600.000
ditambah dengan 800 dapat 4.400.000. Iya itu. 4.400.000 ditambah 6 juta berarti 5 juta. Utang 0 tambah 5 juta berarti 5 juta kan? Nah, makanya ketemu rumus harta sama dengan utang tambah modal. Setiap yang selesai apakah kita jumlahkan yang baru masuk, hasil di bawah garis harus ketemu rumus H sama dengan U ditambah M. Sampai sini bagaimana kira-kira? Lagi paham? Kita lanjut yang tanggal 5 lagi. Jadi tanda tambahnya ini setelah tiba di bawah garis tidak ada tandanya lagi. Tandanya itu apa fungsinya? Sebagai rambu-rambu harus kita apakan angka yang di atas dengan yang baru masuk. Itu maksudnya. Lah, lagi tanggal 3. Tanggal 5 ya. Analisisnya beban sewa. Ada kolom beban sewa nampak? Enggak. Kalau enggak ada, lihat catatan Ibu minggu lalu di bawah tabel. Akun yang mempengaruhi modal. Ada yang 4 itu? Pembayaran beban menyebabkan modal berkurang. Jadi beban sewa di sini kamu masukkan. Mengurang modal jadinya ya. Berapa itu? 500.000. Bikin di sini keterangannya beban sewa. Nah, jadi yang tidak ada kolomnya di mana ditampung? Di kolom modal dengan memperhatikan akun yang mempengaruhi modal itu. Nah, terus kas berkurang kan? Kas kurang 500.000. Nah, sudah masuk ini kamu garis. Pokoknya setiap masuk satu tanggal langsung garis. Nah, ini yang perlu Ibu tegaskan. Jangan sampai salah-salah menempatkan keterangan. Kalau Anda tempatkan beban sewa di atas, berarti beban sewa 5 juta jadinya. Padahal beban sewa cuma 500. Nah, jadi pas-pas pada angka yang itu kita tempatkan. 3.600.000 dikurang 500. 3.100.000. Terus satu lagi. Yang 800.000 turun ke bawah. Ini juga. Nah, ini 4.500.000. Kalau betul kamu menghitung angka, betul memasukkan tanda, pasti ketemu rumus harta sama dengan utang tambah modal itu. Nah, kira-kira nanti bisa dilanjutkan di rumah. Nah, hasil terakhir, coba kamu lihat di bawahnya itu. Hasil paling akhir tabel itu sekali. Cara mengujinya nanti. Ya, cara mengujinya, tolong perhatikan Ibu ke depan. Kalau setelah hasil akhir kan sudah berisi tabel seluruhnya itu enggak? Nah, cara menguji harta sama dengan utang tambah modal, seluruh harta ini kamu jumlahkan. Kas tambah piutang, hasil yang paling bawah, tambah perlengkapan, tambah peralatan, jumlah yang 4 ini kurangi dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini walaupun dia termasuk harta, tapi kerjanya mengurang. Apa dasarnya kita mengatakan dia mengurang? Karena tadi penyusutan. Penyusutan itu berarti pengurangan. Sama dengan utang tambah modal. Nah, Ibu rasa tidak ada lagi permasalahan ya. Memasukkan ke dalam tabel kalau analisisnya sudah paham, itu rasanya tidak ada masalah lagi. Oke, sampai di sana kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama dalam menganalisis kamu harus memahami arti transaksi. Yang kedua, memahami aturan debit kredit. Ya. Berikut yang ketiga, dalam menganalisis transaksi, analisis yang benar selalu jumlah debit dengan jumlah kredit itu balance atau seimbang. Nah, selanjutnya memasukkan ke dalam tabel. Untuk yang pertama sekali tanda analisis plus atau minus tidak dimasukkan.
Setelah tanggal berikutnya, tanda plus atau minus dalam analisis harus dimasukkan. Kegunaannya untuk apa? Untuk penambahan atau pengurangan dari transaksi sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, kalau akun dalam analisis punya kolom sendiri, masukkan dia ke kolomnya. Kalau dia tidak punya kolom sendiri, masukkan dia ke kolom modal dengan memperhatikan akun yang 4 Ibu catatkan kemarin. Kalau investasi awal dan pendapatan, masuk dia ke kolom modal, dia akan merupakan penambahan terhadap modal. Kalau seandainya pengambilan pribadi dengan pembayaran beban akan menyebabkan modal berkurang. Jadi dia berlawanan dengan analisisnya kalau dia numpang ke kolom modal. Nah, itu kira-kira pelajaran kita yang bisa kita simpulkan hari ini. Kalau ada yang ragu, masih Ibu kasih kesempatan. Kalau enggak, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Nah, untuk PR, insya Allah hari sekarang Jumat ya, hari Senin paling lambat Ibu berikan. Berarti tugas yang akan Anda selesaikan sudah 2. Pertama, membuat analisis transaksinya. Yang kedua, menyiapkan sampai kepada tabel persamaan dasar akuntansi. Ya. Tabelnya kan selalu ikut. Ya, tabel nanti kalau masalah tabelnya di perintah soal nanti Ibu bunyikan. Buat tabel persamaan dasar akuntansi dengan urutan kolom sebagai berikut kata Ibu. Berdasarkan itu dibuat. Jadi tabel kamu tidak mikirkan, cuma hanya membuat berdasarkan perintah soal. Jadi tidak selalu tabel itu peralatannya, bisa saja gedung, bisa saja mesin, pokoknya apa yang ada di soal itu yang dibuat. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan materi kita sampai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.